من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, bagi para alim ulama, guru agama, masyarakat yang hadirin hadirat yang langsung semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa terus melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan yang ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita senantiasa istiqomah pada amal ibadahnya. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada sahabat, keluarga dan beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ujar beliau, ma zala Jibril yusihi bil jannah. Dalam hadis ini ada beberapa wasiat yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya wasiat dari Jibril akan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita sebagai umat. Di antara wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, Rasulullah mazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu yaj'aluhu warisan. Senantiasa Jibril alaihissalam itu berwasiat kepadaku. Artinya terus-menerus Jibril sering merancang memberikan wasiat kepadaku ya Rasulullah untuk senantiasa berbuat baik dengan jar, dengan tetangga para rumah. Ajar dan tetangga rumah. Hatta walantu annahu yaj'aluhu warisan. Sehingga aku kata Rasulullah menyangka bahwasanya tetangga itu dijadikan sebagai ahli warisnya bagi kita. Artinya sampai daripada seringnya rancangnya Rasulullah mengingatkan tentang tetangga, sehingga seolah-olah apabila tetangga itu termasuk keluarga yang berhak mendapatkan warisan, seolah-olah itu daripada saking dekatnya, saking akrabnya lawan kita. Jadi di dalam kehidupan kita tetangga itu memang sering tolong-menolong membantu dalam acara kegiatan di rumah kita. Sehingga kita senantiasa mengingatkan supaya berbuat baik terhadap tetangga, jangan saling mengganggu di dalam bertetangga. Karena di dalam Al-Quran adanya termasuk wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril junubi was sahibil jambi wal sabil. Ada tetangga al-jar, tetangga itu semua untuk baik selain kepada orang tua, selain kepada kerabat, selain kepada anak yatim, miskin, termasuk juga al-jar, tetangga itu. Allah memberikan perintah untuk menyembah kepadanya, diri yang berbuat baik kepada orang-orang yang disebutkan di situ diantaranya adalah tetangga. Nah, tidak ada saling mengganggu, saling menolong, saling membantu. Nabi ayatnya adalah Taala yang ada musahmun. Jadi seolah-olah Allah Taala itu punya Rasulullah memerintahkan untuk membuat satu bagian dalam harta kita itu tadi biasa
target. Jadi dijadikan sebagai warisan. Jadi daripada saking dekatnya disuruh yang berbuat baik dengan tetangga, seolah-olah juga di dalam keluarga kita ada dua hak terhadap tetangga. Bayat dulu orang belajar yang paling masyarakat lebih baik, maka dituntut untuk menjaga hubungan baik terhadap tetangga, baik dari jauh ataupun yang dekat, apalagi dekat tetangga kepalakan. Yang paling ada minimal jihad dan sahabat ini dengan memberikan nasihat terhadap tetangga termasuk tadi juga berbuat baik terhadap tetangga. Nah, di zaman dahulu ada seorang ahli sufi yang bernama Sahal Al-Musbari. Nah, beliau ini di dalam riwayat dalam kehidupannya bertetangga dengan seorang non-muslim, orang beragama Majusi kalau misalnya kita sebutkan. Nah, jadi sahabat Mustari ini sangat luar biasa, orang ahli sufi bertetangga puluhan tahun dengan seorang Majusi. Nah, bukan hanya itu, bukan hanya sekadar tetangganya orang non-muslim, orang Majusi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari tetangga Majusi ini kadang merasa ternyata apa yang kita tuh apa namanya pembesuhan piring atau pembesuhan sangat banyak lah. Nah, kalau dalam kita disebutnya kemudian pembuangan fisik. Nah, itu pada sengaja pada sebenarnya larut kita ke rumah daripada sahabat Musbari. Nah, pada tahu pada merasa. Tapi apa Sidin dengan sahabat Musbari ini berdiam di sini. Nah, saya sih tetangga teman di sini ada tahu bahwa banyak pembuangan visi atau kita di sini menurut ujian tak ada rumah Sidin larutnya. Sehingga setiap hari Imam Syafi'i sekali ini memberesi tiap hari. Nah, tetapi ini kita tahu Sidin kali ini protes daripada anak menjaga nama baik. Artinya pada anak mencari-cari kesalahan tetangga ini walaupun non muslim, walaupun kan orang Islam. Yang ada ini dengan problem bahas buangan pembesuhan ataupun dia bahas buangan fisik, larut rumah Sidin ataupun kecemaran dan sebagainya dari Sidin nanti itu dia. Nah, sampai maulah Sidin dari maulah sakit, jadi penyakit. Nah, karena penyakit terkotor oleh itu beresin. Nah, apa Imam Sahabat Mustari itu sampai dari ya sakit dari mendarat dari maulah si tetangga dari akhirnya datang lagi. Menjaga baik sudah, kalau tetangga muslim dari orang di sini. Hilang-hilang sampai ketika hilang itu, sahabat Mustari lalu berbicara tempatnya sekaligus berwasiat. Dan sini wahai tetanggaku, ini sudah sakit diri, artinya mungkin sudah parah ajalku, mantap berwasiat berwasiat karena sampaikan lawan keluargaku ahli warisku jika sudah aku ini rumah di dia ini silahkan diambil tapi mohon bersabar. Kali ini sih bersabar apa? Bersabar untuk memberesihi setiap hari memberesihi saluran pembuangan kata-kata masalah tadi. Sahabat sendiri artinya saluran pembuangan dari rumah yang rumah kami juga kalau sampaikan aku ada sekitar sudah bersabar. Nah, mantangan sini karena sudah ajar ya orang. Nah, tahu ternyata selama ini puluhan tahun bertetangga yang kadang tahu pada merasa bahwa rumah seorang si non muslim tadi saluran pembuangan meninggal tadi ternyata rumah tetangga kadang tahu pada merasa. Kita sudah tahu itu apa sih asal bertobat dalam artian berucap sini artinya mohon maaf salah wasnya ada tetangga puluhan tahun yang kadang biasa lupa ada biasa malu pada biasa ada apa malah atau saling luar
ternyata si Majusi tadi dengan berkat kesadaran Imam Sahabat Islam ini akhirnya masuk Islam. Yang luar biasa Islam mengajarkan untuk supaya menjaga dengan baik dengan tetangga. Nah, dengan berkat itulah dengan akhlak yang luar biasa dari Imam Bukhari, seorang Imam Sufi, akhirnya beliau mengejar si Majusi tadi akhirnya masuk Islam dengan berkat kesadaran tersebut. Nah, karena mengamalkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Jibril kepada Rasulullah. Dan jadi Rasulullah pun demikian terhadap tetangga, malah sedikit banyak adalah hadis-hadis yang memerintahkan kepada baik kepada tetangga. Nah, bahkan kali ini billahi akhir wal muhsin jawab Nabi, barang siapa beriman kepada Allah maka berbuat baik kepada jalan kepada tetangganya. Jadi Jibril terus-menerus senantiasa berwasiat kepada ya Rasulullah dengan berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku ini menyangka bahkan menganggap seolah-olah tetangga itu termasuk dalam golongan waris. Pada saat itu sering menyampaikan Jibril berwasiat. Kemudian yang kedua wasiat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, ujar Rasulullah, wa mazala yusini bin nisa'i hatta dhanantu annahu sayuharrimu ala qawlina. Jibril senantiasa berwasiat kepada ya Nabi untuk senantiasa menjaga perempuan di dunia. Nah, disuruh menjaga apa namanya, akhlaknya, dijaga kehormatannya, jangan-jangan semua disuruh dijaga, baik itu bini, seorang atau anak, pokoknya bininya dijaga, jangan sampai rusak. Karena Rasulullah sendiri dalam surah Al pada yang menjaga lebih banyak orang apa itu adalah al-nisa bininya. Nah, jadi nanti kita benar Jibril benar kepada Rasulullah jaga bininya kita. Jangan sampai rusak, jangan sampai hancur oleh akhlaknya, kehormatannya. Nah, sehingga Nabi menyangka annahu bahwa Jibril itu sayuharimu ala Muhammad. Dia mengira bahwa Muhammad itu haram untuk ditawan. Nah, daripada sebagian jalurnya, dia tawar. Kalau dia istri jangan sampai ditawan, dijaga benar. Walaupun itu apa sekarang tidak ada hukum asalnya talak, sampai daripada suruh menjaga oleh Allah Taala untuk Jibril, intinya kita sampai seolah haram talak Rasulullah. Nah, jangan sampai itu terlantar. Karena apa? Karena kalau ditalak itu banyak risikonya. Bisa perempuan biasa kemudian risiko dari segi kehormatannya, risiko dari nafkahnya. Nah, ini ditalak. Nah, siapa yang menafkahi ini? Nah, kemudian kehormatannya pula. Kalau jadi ini, kalau pada balik lagi gender, kan rawan namanya. Rawan namanya sudah ada punya suami ini dari misi keluarga ini jadi rawan apa? Jangan-jangan kalau matanya, kemudian nampaknya, ini bisa jalan jalan yang haram ataupun jalan yang halal juga. Kalau terjadi macam-macam istilah orang yang pelakor, karena hendak supaya ada yang mau sih menafkahi barang ini siapa ada yang hendak itu tadi. Sehingga Nabi mengira bahwasanya haram untuk mentalak perempuan. Artinya jangan sampai itu kadang berisi gantungan baik kepada orangnya ataupun kepada suaminya. Nah, itu wasiat yang kedua, kemudian Jibril kepada Rasulullah supaya menjaga dan bisa perempuan. Wa mazal yusalli bil makhluqin hatta annahu yaj'alu waqtan yaqulu fihi. Kemudian wasiat yang ketiga, Rasulullah Jibril senantiasa mewasiatkan kepadamu untuk menjaga al-makhluqin. Itu budak laki-laki atau perempuan yang dimiliki
budak milik Rasulullah, misalnya ini yang namanya budak bisa dibeli manusia untuk pegawai usaha, itu dijaga oleh Jibril, jangan sampai diperlakukan kada baik dan dipelihara sampai-sampai aku mengira ya Rasulullah, budak itu harus diberikan haknya berupa waktu yang kapan saja harus dimerdekakan. Nah, walaupun dalam hukum itu budak itu kan ada istilah waktu pemilihan merdeka, walaupun ada juga yang ada budak bakal mungkin adanya pakarnya budak setelah merdeka, setelah ada dia belinya awal musik yang diminta oleh tuannya menikah. Ada juga bilanya pakarnya meninggal budaknya atau budak wasiat kita merdeka, atau bila bininya melahirkan anak merdeka, ya macam. Tapi secara umum budak itu tidak ada jangka waktunya. Nah, kalau tidak ada perjanjian apa-apa. Tetapi Rasulullah sampai diwasiat oleh Jibril supaya dijaga budaknya, jangan sampai ada terjadi kezaliman dan sebagainya, sehingga Allah Taala hendak mewajibkan ada namanya waktu, yakni itu diberi waktu untuk diberikan saja dibatasi lah oleh statusnya sebagai budak. Walaupun budak itu harusnya sampai meninggal pun kalau dengan situasi ada yang terjadi dan sebagainya, ada hak harus. Nah, tapi supaya menjaga kehormatan kehidupan budak ini, maka diberikan wasiat sampai dipelihara kalau bisa ada waktu tertentu untuk merdeka suatu saat. Tapi wah ini kan ini pakai istilah budak. Wah ini banyak jadi kalau menggunakan merdeka dari manusia ada juga sih. Malah masih terjadi lagi dari peralahan atau dunia. Tapi begini lah yang sudah tadi diberi atau begini kalau budak berarti kan ada yang juga bisa waktu salat. Kalau kemudian pasal yang berikutnya disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW, wa mazala yusini bisiwa hatta wa'antu annahu faridatun. Dan senantiasa Jibril alaihissalam itu berwasiat kepadamu untuk senantiasa bersiwak. Artinya Jibril Rasulullah yang berwasiat kepadamu, mengingatkan kepadamu ya Rasulullah untuk bersiwak. Siwak itu kan hatta wanantu annahu faridatun, sehingga apabila bahwasanya siwak itu menjadi fardu. Daripada saking seringnya rancangnya diingatkan untuk bersiwak sebelum sembahyang, hampir-hampir itu menjadi sebuah kewajiban, menjadi wajib punya. Tapi kan ada mungkin hanya sunnah muakkad, artinya yang bersiwak seperti ini. Memang kadang-kadang dalam waktu gaya sering rancang jadi sebagai perintah. Nah itu sudah indikasi kita sunnahnya muakkad itu mendekat wajib tidak. Tapi bagi Rasulullah Allah itu menjadi sebuah kewajiban. Geser kita sampai-sampai Jibril mewasiatkan kepada Rasulullah supaya terus bersiwak ketika hendak melaksanakan sholat sembahyang, sehingga menilai menjadi sebuah kewajiban. Kalau bagi Rasulullah menjadi kewajiban. Kalau kita sedikit kalau karena siwaknya kayu siwak punya ada orang maka ada. Tapi selain kita bisa aja dengan air, orang punya kasar, Rasulullah bersiwak sebuah kata ini dia sunnah. Wa ma zala yusini bis salati fil jama'ati. Jibril senantiasa berwasiat kepada Rasulullah tentang menjaga salat berjamaah. Jibril harus mengingatkan kepada Rasulullah supaya laksanakan salat berjamaah. Hatta walan mu'attahu la yaqbalullah ta'ala salatan illa bil jamaah. Sehingga Rasulullah aku mengira bahwasanya
Jibril mengingatkan supaya sholat berjamaah. Karena pahalanya besar, pahalanya kan kenal. Nah, jadi sampai-sampai ya Rasulullah seolah-olah sholat berjamaah itu menjadi sebuah kewajiban. Penyawa ya, dan sudah pakat ya, tapi lebih utama. Kalau bagi Rasulullah wajib puasa sampai yang berjamaah karena sihir. Cuma kita sama kita kalau contoh Rasulullah rumah kalau masjid berpakaian lebih utamanya berjamaah yang waktu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah hendak mengikuti sholat berjamaah sendiri ini tadi terlambat. Jadi orang berdoa sudah sampai berjamaah. Nah, lalu masih katanya merasa karunia sampai berjamaah sama Abu Bakar. Tak supaya sama pahala berjamaah itu kan 27 derajat. Lalu sampai yang sampai jam 27 rakaat supaya kalau baik. Kalau masih merasa kalau tadi kan sempat berjamaah kalau bukan 27, kalau diganti dengan 27 rakaat sampai jam masuk dengan sampai yang tadi ada sempat pas kongkar sempat dua sih kan. Kalau diganti sampai yang 27 kali 27 rakaat kata majalah sama berapa ternyata ada sudah banyak betul mengerjakan kita beri tabik ini. Nah di dalamnya itu terjadi hari kiamat. Nah, jadi sahabat-sahabat Rasulullah yang berjamaah kalau dilihat di semua bakat itu bangkit dari kubur dijemput oleh kendaraan masing-masing. Kendaraan ini berhubungan pulang maju berangkatnya bahkan menuju kepada masyarakat. Nah, sedangkan si Abu Bakar ini sama dijemput dulu oleh kendaraan datang kendaraan. Tapi ternyata dia begitu sudah melihat kendaraan asli tunggangi itu berjalannya hampir menyarankan kalau rombongan tadi sudah maju pulang. Nah, jadi Abu Bakar ini sama kendaraan dia. Tapi berjalannya lambat, kemudian tak bisa kalau ada rombongan. Nah, ini sama juga memang pada berjalan juga sama kayak berjalan walaupun bukan daerah tapi sama kayak berjalan juga. Jadi bahwa merasakan itu lebih best sih dalam gambarnya bahasanya kesimpulannya kadang namanya kayak juga bahwa antara yang berjamaah itu lawan tadi bisa diganti supaya sama kayak berjamaah kan karena katakan ini berjamaah itu punya banyak ulangnya otomatis semua baru hubungan dengan ulangnya dan jangan lupa bahwa lagi berangkatnya lagi juga. Jadi apa artinya berjamaah itu lebih baik daripada salah satunya 27 derajat. Jadi 27 derajat itu kadang-kadang disampaikan dengan sampai jam 27 rakaat. Nah, sehingga ya Rasulullah sampai jam tidak akan diterima kecuali dengan berjamaah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma zala yusini bi qiyamil lail. Kemudian wasiat yang berikutnya dari Sayyidina Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, senantiasa Jibril itu mewasiatkan kepadaku untuk melaksanakan qiyamul lail. Di salat tahajud ba'da maut. Jadi sampai jam tahajud. Jadi Jibril mengingatkan supaya laksanakan qiyamul lail, Kata orang orang tahu ya kalau sehingga bila dari sumpah tidak ada lagi waktu tidur di malam hari. Supaya saling malam itu qiyamul lail aja. Nah, sehingga seolah-olah dari sumpah ada di waktu lagi bisa kulit malam hari khusus bisa beribadah. Pada seringnya ayatnya supaya melaksanakan qiyamul lail. Karena
dalam hadis ini diriwayatkan Rasulullah itu sampai kadang-kadang dia sudah mulai rajin ada saat-saatnya yang mulai seolah-olah Rasulullah itu kan punya paham. Tapi ada juga memang masanya saatnya Rasulullah itu banyak muridnya juga di malam hari. Karena itu pelajaran yang supaya jangan sampai sahabat atau dari seterus ke bawah itu mengira bahwa sembahyang tahajud itu wajib. Hanya murid, ada murid. Dengan Rasulullah demikian artinya ada saatnya murid, ada saatnya ibadah. Sama dengan puasa, karena ada wayang-wayangnya Rasulullah itu di bulan itu seolah-olah puasa di terus hari-hari karena bersambung-sambung. Misalnya kayak puasa Rajab atau bulan Rajab gimana? Yang sunnah atau 10 hari itu. Kita mau di pertengahan 3 hari yang 14, 13, 14, 15 dan pulang Senin Kamis, Selasa seterusnya. Jadi seolah-olah sebulan itu Rasulullah itu kayak puasa aja. Ada juga nanti wayang-wayang bulannya Rasulullah jarang puasa karena momennya mungkin ada satu puasa satu Kamis atau pertengahan. Itu juga menunjukkan bahwa Rasulullah ya kami pun kadang-kadang puasa, kadang-kadang bukan, kadang-kadang boleh, kadang-kadang beribadah, supaya jangan memberatkan kepada umat. Kalau kita sedang puasa, harus kita wajib puasa sepanjang tahun. Apa yang Rasulullah beribadah dia harus malam. Dikira kita sampai malam itu hanya wajib beribadah minggu. Kemudian maka diceritakan kadang-kadang Rasulullah puasa, kadang-kadang buka, kadang-kadang tidur, kadang-kadang beribadah. Makanya Jibril senantiasa mewasiatkan kepada untuk qiyamul lail. Jadi salat qiyamul lail itu jadi sebuah kewajiban tapi bagi Rasulullah itu bukan sebuah kewajiban. Kita harus ada sunnah. Wa ma zala yusini bi dzikrillah ta'ala hatta dhanantu annahu la yanfa'u qawlun illa bihi. Dan senantiasa Jibril berwasiat kepada Rasulullah dengan terus-menerus zikrillah, zikrullah, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Jadi Jibril mengatakan kepada Rasulullah akan terus senantiasa ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Ajaran Jibril Allah Taala mengatakan kita zikir ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi bagi Rasulullah itu semua kewajiban harus ingat kepada Allah terus menerus sehingga aku menyangka kepada Rasulullah bahwasanya Allah yang Allah tidak akan bermanfaat sebuah perkataan ucapan illa bihi kecuali dengan zikir kepada Allah. Artinya bilanya berbandir kadang tertinggal zikir kepada Allah. Bila berucap harus dapat zikir kepada Allah. Oleh itulah berpati Rasulullah ingat Allah Ta'ala ada wayang amanah atau wayang sebenarnya wayang mengirit ingat tahu jam zikir. Nama partai hari-hari ini sulit sedikit namun supaya zikir kepada Allah. Itu Rasulullah yang kata hadis-hadis sebelumnya terus menyebutkan nama Allah sehingga Rasulullah tidak akan bermanfaat ucapan, perkataan atau bacaan apapun kalau tidak diiringi dengan zikir. Artinya kalau ada membuat nama Allah. Makanya membaca salawatnya ada zikirnya Allah Subhanahu wa. Kalau membaca al-hadiah pasti ada gambar nama Allah Taala itu zikir. Membaca Al-Quran sama bikin baca Quran biasa kita baca misalnya banyak sudah tahu kan sampai kepada Allah Taala dan zikir juga. Jadi banyak berzikir di setiap perkataan. Makanya Rasulullah yang sudah dalam hadis itu bilangnya memulai sesuatu dengan membaca Bismillah, Alhamdulillah, membaca ini dan semua zikir yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu billahi dzikran katsiran. Alladzina amanu wa qulubuhum bi dzikrillah. Zikir kepada Allah yang bisa
membuat pola seseorang tenang, pikiran. Nah, jadi berdasarkan ayat Al-Quran itulah adanya muncul yang disebut dengan istilah tarikat. Tarikat itu kan isinya zikir berikan. Tarikat qadiriyah, tarikat syariyah, tarikat samaniyah. Tarikat isinya zikir berikan. Tarikat naqsabandiyah. Nah, bahkan di Suryawaya untuk bisa terapi orang stres, depresi, dan tentang narkoba, terapinya dengan zikir itu tadi. Dengan tarikat naqsabandiyah, jadi disuruh zikir supaya ingat kepada Allah, mulai dari zikir lisan, kemudian zikir qalbi, hati. Nah, sampai zikir napas, kemudian zikir lisan. Jadi pesantren Suryawaya kan tarikat naqsabandiyah khusus menampung biasa orang depresi, stres, karena narkoba, terapinya dengan zikir. Alam dasarnya ayat Al-Quran tadi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Karena dengan zikir kepada Allah itu bisa tenang. Kalau zikir di lisannya memang kadang-kadang ada di dalam hati, kata itu apa pikiran terdengar. Hanya di dalam hati, lidah mengucapkan la ilaha illallah, di dalam hati mengucapkan ingat kepada Allah, daripada Allah di dalam hati. Bahkan ada istilah awalnya zikir tarikat itu tarikat sufi, ada yang disebut dengan tarikat sufi. Memang tarikat sufi itu memutar mulai itu sama latihannya zikir juga. Nah, Arab yang gelap yang mengatakan dia memutar jam-jam pada depan. Itulah. Nah, karena di dalam pikirannya dalam hati sudah tidak Allah itu. Jadi mulai dari orang memutar, menarik, ada itu, ada dalam merasa pusing. Kalau kita masih kalau kita biar tidak apa ini memutar, kalau tidak memutar, kira-kira sudah pusing. Nah, kita jadi kita ada dalam tarikat sufi, tarian dengan zikir. Jadi zikir Allah itu sudah hilang perasaan yang ada dalam Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan zikir nasyid yang dimulaikan oleh satu sekolah juga, jadi orang sudah zikir nasyid itu pada merasa lagi sampai sebanyak-banyaknya zikir, dan zikir sambil dinyanyikan, disyairkan. Nah, jadi orang zikir dengan syair sambil zikir nasyid sama, jadi ada merasa lagi. Jadi ujar Rasulullah senantiasa Jibril alaihissalam itu mengingatkan kepadaku, kuasa kepadaku, senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, sehingga seolah-olah setiap perkataan itu tidak akan bermanfaat kalau tidak diiringi dengan zikir. Itu takdir pertama, dan sebentar Allah Bismillah, alhamdulillah. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting ada nama Allah Subhanahu wa taala, maka aku berpikir berdoa. Nah, itulah di antara beberapa wasiat yang disampaikan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan kita kawal yang penting memanfaatnya, sehingga kita termasuk orang yang mutaba'ah kepada Rasulullah SAW dan menjaga hal apa yang diwasiatkan oleh Jibril dari kepada Rasulullah. Kita biasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertakwa amalannya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-qur'an sallallahu alaihi wa sallam.